Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Budget Report atau Laporan Anggaran. Perkenalkan, nama saya Isna Dewita dan rekan saya Julia Rahma. Baik, dalam materi ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pengertian laporan budget, yang kedua ada kegunaan laporan budget, yang ketiga ada data dan informasi untuk menyusun laporan budget, yang keempat ada laporan budget, bentuk laporan budget. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu budget report atau laporan anggaran adalah laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran beserta analisa dan evaluasinya. Kegunaan laporan anggaran adalah untuk menyusun kebijakan tindak lanjut follow up pada waktu yang akan datang. Format budget report. Ada 3 format budget report, yaitu yang pertama, perbandingan data anggaran dan realisasi. Dalam bagian ini, data yang menyangkut anggaran dan realisasi dibandingkan untuk mencari selisih atau perbedaan. Nah, laporan realisasi anggaran ini menyajikan unsur-unsur seperti pendapatan, transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada analisa selisih. Setiap perbedaan atau selisih yang terjadi akan diidentifikasi, dicari sebabnya yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tindak lanjut pada waktu yang akan datang. Selisih perbedaan menyangkut 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, selisih menguntungkan, seperti penjualan yang lebih besar, harga jual yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Kemudian ada selisih yang merugikan, seperti turunnya unit penjualan, turunnya harga jual, dan kenaikan harga. Kemudian budget report terdiri dari 2 laporan. Yang pertama ada laporan anggaran penjualan dan yang kedua ada laporan anggaran biaya produksi. Nah, laporan anggaran biaya produksi ini dibagi menjadi 3 laporan. Yang pertama ada laporan anggaran biaya material, yang kedua ada laporan anggaran biaya TKL, dan yang ketiga ada anggaran biaya overhead, laporan anggaran biaya overhead. Selanjutnya ada laporan anggaran penjualan, yaitu terdiri dari yang pertama ada perbedaan kuantitas, di mana nilai perbedaan karena perbedaan unit penjualan realisasi dan unit penjualan yang dianggarkan. Rumusnya itu ialah selisih kuantitas sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan kuantitas anggaran dan dikali dengan harga anggaran. Yang kedua ada perbedaan harga, di mana nilai perbedaan karena perbedaan harga jual atau unit dalam realisasi dan anggaran. Rumusnya itu selisih harga sama dengan harga realisasi dikurang dengan harga anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi. Kemudian ada contoh laporan anggaran penjualan. Penjualan tahun 2010 dianggarkan sebesar 5.000 unit dengan harga per unitnya sebesar 1.000. Pada akhir tahun 2010, bagian akuntansi telah mencatat penjualan sebesar 4.800 unit dengan harga per unitnya sebesar 950. Dari data tersebut, dapat disusun laporan anggaran penjualan tahun 2010 sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat perbandingan data anggaran dan realisasi penjualan. Yang pertama ada selisih kuantitas. Rumusnya itu selisih kuantitas sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan kuantitas anggaran dan dikali dengan harga anggaran. 4.800 dikurang dengan 5.000, kemudian dikali dengan 1.000. Maka dapatlah hasilnya 200.000 dan jumlah ini dikatakan turun. Yang kedua ada selisih harga. Selisih harga sama dengan harga realisasi dikurang dengan harga anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi. 950 ini ialah harga realisasi, kemudian dikurang dengan 1.000 harga anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi 4.800, maka dapatlah hasilnya 240. Kemudian ada total selisih. Total selisihnya itu
440.000. Dari mana 440.000 ini? Ini ialah dari jumlah selisih kuantitas yang tadi kemudian ditambah dengan selisih harga. Maka dapatlah hasilnya 440.000. Nah, kemudian ada laporan anggaran biaya material. Yang pertama ada perbedaan kuantitas, rumusnya selisih kuantitas sama dengan unit realisasi standar dikurang dengan kuantitas anggaran dan kemudian dikali dengan harga anggaran. Yang kedua ada perbedaan efisiensi, di mana rumusnya itu selisih efisiensi sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan unit realisasi standar dan dikali dengan harga anggaran. Yang ketiga ada perbedaan harga, di mana selisih harga sama dengan harga realisasi dikurang dengan harga anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi. Selanjutnya ada contoh laporan anggaran biaya material. Anggaran produksi tahun 2010 sebesar 5.000 unit. Untuk memproduksi 1 unit produk diperlukan 4 kilo material dengan harga per kilonya sebesar 2.000. Realisasi produksi tahun 2010 sebesar 5.500 unit. Material yang digunakan 21.000 kilo dengan harga 2.250 per kilo. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun laporan anggaran biaya material sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwasanya perbandingan data anggaran dan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat kenaikan biaya material sebesar 7.250.000. Kenaikan tersebut yang pertama sekali berasal dari biaya material anggaran yaitu 40 juta, kemudian dikurang dengan biaya material realisasi 47.250, maka dapatlah hasilnya 7.250. Kemudian kenaikan tersebut berasal dari analisis selisih. Yang pertama sekali dapat kita lakukan pada selisih kuantitas, di mana selisih kuantitas sama dengan unit realisasi standar dikurang dengan kuantitas anggaran dan dikali dengan harga anggaran. 22.000 ini didapat dari realisasi produksi dikali dengan SUR, yaitu 5.500 dikali dengan 4 kilo. Jadi dapatlah hasilnya 22.000 kilo. Dan kemudian dikurang dengan kuantitas anggaran, yaitu 20.000. Dan kemudian dikali dengan harga anggaran, yaitu 2.000. Maka dapatlah hasilnya itu 4 juta, dan jumlah ini dikatakan naik. Kemudian ada selisih efisiensi, yaitu selisih efisiensi sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan unit realisasi standar, kemudian dikali dengan harga anggaran, di mana kuantitas realisasinya itu 21.000, kemudian dikurang dengan unit realisasi standar yang tadi 22.000, kemudian dikali dengan harga anggaran yaitu 2.000, maka dapatlah hasilnya 2 juta. Dan jumlah ini dikatakan turun. Yang ketiga ada selisih harga, di mana selisih harga sama dengan harga realisasi dikurang dengan harga anggaran, kemudian dikali dengan kuantitas realisasi. Harga realisasinya itu 2.250, kemudian dikurang dengan harga anggarannya itu yaitu 2.000, kemudian dikali dengan kuantitas realisasinya yaitu 21.000. Maka dapatlah hasilnya itu 5.250.000. Dan kemudian total selisihnya itu 7.250.000. Itu dari selisih harga ditambah dengan selisih kuantitas yang tadi, yaitu 5.250 ditambah dengan 4 juta, maka dapatlah hasilnya 9.250. Kemudian dikurang dengan selisih efisiensi, yaitu 2 juta, maka dapatlah hasilnya 7.250.000. Selanjutnya ada laporan anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu
Yang pertama ada perbedaan kuantitas, rumusnya selisih kuantitas sama dengan unit realisasi standar dikurang dengan kuantitas anggaran dan dikali dengan tarif anggaran. Yang kedua ada perbedaan efisiensi. Selisih efisiensi sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan unit realisasi standar, kemudian dikali dengan tarif anggaran. Yang ketiga ada perbedaan tarif jam kerja langsung, yaitu rumusnya selisih tarif sama dengan tarif realisasi dikurang dengan tarif anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi. Contoh laporan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran produksi tahun 2010 sebesar 5.000 unit. Untuk memproduksi 1 unit produk memerlukan 3 jam kerja langsung dengan tarif per jam kerja langsungnya sebesar 1.500. Realisasi produksi tahun 2010 sebesar 4.800 unit. Jam kerja langsung yang digunakan 15.360 jam kerja langsung dengan tarif jam kerja langsungnya yaitu 1.450 per kilo. Berdasarkan data tersebut dapat disusun laporan anggaran biaya tenaga kerja langsung sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat perbandingan data anggaran dan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut terdapat penurunan biaya jam kerja langsung sebesar 228.000. Yang pertama sekali penurunannya itu ialah didapat dari biaya jam kerja langsung anggaran yaitu 22.500, kemudian dikurang dengan realisasi biaya jam kerja langsung yaitu 22.272.000. Anggarannya yang tadi 22.500 dan dikurang makalah dapat hasilnya itu 228.000. Kemudian penurunannya ini berasalnya dari analisis selisih, yaitu yang pertama sekali selisih kuantitas, di mana selisih kuantitas unit sama dengan unit realisasi standar sama dengan dikurang dengan kuantitas anggaran, kemudian dikali dengan tarif anggaran, di mana unit realisasi standarnya itu 14.400. Unit realisasi standarnya ini didapat dari realisasi produksi dikali dengan SUR, yaitu realisasi produksinya itu ada 4.000, kemudian dikali dengan SUR-nya yaitu 3 jam kerja langsung. Maka dapatlah hasilnya 14.400 jam kerja langsung. Kemudian dikurang dengan 15.000 yaitu kuantitas anggaran, dan kemudian dikali dengan tarif anggarannya yaitu 1.500. Maka dapatlah hasilnya 900.000. Kemudian ada selisih efisiensi, di mana selisih efisiensi sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan unit realisasi standar dan dikali dengan tarif anggaran. 15.360 itu ialah kuantitas realisasi, kemudian dikurang dengan unit realisasi standar 14.400, kemudian dikali dengan 1.500 tarif anggaran, yaitu dapatlah hasilnya 1.440.000. Nah, kemudian ada selisih tarif, di mana selisih tarif sama dengan tarif realisasi kemudian dikurang dengan tarif anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi, di mana tarif realisasinya itu 1.450, kemudian dikurang dengan 1.500 tarif anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasinya itu 15.360, maka dapatlah hasilnya 768.000 rupiah. Kemudian ada total selisihnya. Total selisihnya itu 228.000, itu didapat dari selisih kuantitas ditambah dengan selisih tarif, kemudian dikurang dengan selisih efisiensi, maka dapatlah hasilnya 228.000. Selanjutnya ada laporan anggaran biaya overhead. Yang pertama ada perbedaan kuantitas, rumusnya selisih kuantitas sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan kuantitas anggaran
dan dikali dengan tarif anggaran. Yang kedua ada perbedaan tarif overhead, yaitu selisih tarif sama dengan tarif realisasi dikurang dengan tarif anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi. Selanjutnya ada contoh laporan anggaran biaya overhead. Biaya overhead pabrik tahun 2010 dianggarkan sebesar 10 juta dan 40 dalam kurung 40% tetap. Sedangkan anggaran produksinya sebesar 1000 unit, realisasi produksinya hanya 90% dengan BOP-nya sebesar 9.850.000. Berdasarkan data tersebut dapat disusun laporan anggaran biaya overhead pabrik sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwasanya perbandingan data anggaran dan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut terdapat penurunan biaya overhead pabrik sebesar 150.000. Penurunan itu berasal dari analisis selisih, yaitu selisih kuantitas. Selisih kuantitas sama dengan kuantitas realisasi dikurang dengan kuantitas anggaran dan dikali dengan tarif anggaran, di mana 900 ini ialah kuantitas realisasi, kemudian dikurang dengan 1000 kuantitas anggaran dan dikali dengan tarif anggaran, yaitu 6.000, maka dapatlah hasilnya 600.000. Kemudian ada selisih tarif, di mana selisih tarif sama dengan tarif realisasi dikurang dengan tarif anggaran dan dikali dengan kuantitas realisasi, maka 6.500 ini ialah tarif realisasi dan kemudian dikurang dengan 6.000 yaitu tarif anggaran dan dikali dengan Rp900 yaitu kuantitas realisasi, maka dapatlah hasilnya 450.000. Dan kemudian total selisihnya itu 150. Dari mana 150.000 ini ialah dari selisih kuantitas 600.000 dikurang dengan selisih tarif yaitu 450.000, maka dapatlah hasilnya 150.000. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.